Pak Ustadz. Terima kasih, Bu. Pak Nurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun dalam Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah yang telah diberikan hidayah kepada kita. Semoga kita istiqomah dalam menjaga hidayah itu. Semoga rasa syukur kita itu akan meningkatkan nikmat yang akan diperoleh kepada kita. Baiklah, kita pada pagi ini diberi nikmat untuk membahas surah Al-An'am ayat 1 di bawah bimbingan Ibu Rizal, didampingi oleh Ibu Sri Darwati. Alhamdulillah sudah cukup banyak kita berikan penjelasan ayat ini. Kemudian ayat ini adalah surah Al-An'am tentang binatang ternak. Di situ binatang ternak itu macam-macam, sapi, unta, biri-biri, kambing dan sebagainya. Nah, terdiri dari 165 ayat, termasuk surat Makkiyah. Karena hampir seluruh ayatnya diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Dinamakan Al-An'am karena di dalamnya disebut kata An'am. An'am itu tadi sudah dijelaskan tunggalnya. Namun jamaknya An'am. Itu An'am. Kenapa dikatakan jamak? Jamaknya karena tidak beraturan, karena ada penambahan huruf dalam kalimat itu. Kalau kata yang tidak beraturan itu karena penambahan huruf atau perubahan harakat ataupun pengurangan. Nah, tapi di sini adalah penambahan. Kemudian surah ini turunnya dihubungkan dengan adat kebiasaan kaum musyrik yang mereka binatang dan terdapat dibunuhkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Juga surat ini disebutkan hukum-hukum berkenaan binatang ternak. Itu maka disebut dengan itu. Maka isi pokok daripada surat ini adalah tentang keimanan. Tentang keimanan, bukti keesaan Tuhan, keesaan Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kenabian Nabi Muhammad SAW, penyaksian Allah atas Nabi Ibrahim, Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Aisyah, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, Ilyasa, dan sebagainya. Penegas itu adanya risalah wahyu tentang hari pembalasan dan kebangkitan. Kemudian di situ menjelaskan kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik, ya, keingkaran mereka terhadap hari kiamat. Itu berkenaan keimanan. Kemudian kemenaan hukum itu adalah larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat oleh kaum jahiliyah, itu tentang makanan. Kemudian mana yang haram, mana yang halal, ada wasiat dari Al-Quran dan sebagainya harus kita ikuti, dan larangan sebagainya itu akan dibahas nanti. Kemudian kisah-kisah umat yang menentang Rasul, tentang kisah pengalaman di Muhammad dan Nabi secara umum, Nabi Ibrahim dan Nabi yang membimbing kepada tauhid. Kemudian sikap
kaum muslimin musyrikin itulah kepala batu, keras kepala kata orang itu dikatakan di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulumati wan nur. Summalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sadaqallahul azim. Artinya di situ jelaskan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bahas pujian khusus karena alhamdulillah itu bukan hamdan umum, tapi ini khusus hanya untuk Allah. Sebenarnya yang berhak dipuji hanya Allah. Selain itu tidak berhak dipuji. Ya, pujiannya adalah majas. Kenapa mereka Allah itu dipuji? Karena Allah itu allazi khalaqal samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Itu pertama. Yang kedua, ja'ala zulumati wan nur, dan mengadakan gelap dan terang. Bumi itu terang pada siang hari, gelap pada malam hari. Kemudian dia mengatakan summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun demikian, orang-orang kafir, orang musyrikin itu tetap mempersekutukan Tuhan, padahal Allah sudah mengenalkan kepada mereka. Itulah yang ada pada ayat ini. Allah berfirman dalam surah ini, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, pujian itu hanya bagi Allah, hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Maka manusia, pujilah Dia yang menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi. Janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun. Nah, di situ dalam ayat ini tadi disambung, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Dia Allah, segala puji bagi Allah, menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Itu menjadikan gelap dan terang di bumi, pada gelap pada malam hari, terang pada siang hari, dan kadang-kadang siang hari pun terjadi juga gelap karena ada gerhana matahari sebahagian. Itulah kekuasaan Allah. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita bagaimana itu harus kalian perhatikan tentang isi ayat-ayat ini. An-Nahl ayat 48 menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatawaffau zilaluhu anil yamini wasama'ili sajjadan lillahi wahum dakhilun. Nah, Allah, apakah tidak kamu perhatikan segala sesuatu yang Allah ciptakan dengan bayangan yang bolak-balik ke kanan dan kiri, dan ada keadaan sujud kepada Allah sedang mereka merendahkan diri. Ini menggambarkan sifat manusia, ada yang sujud, yang itu. Dan termasuk juga kalau kita perhatikan bayang-bayang itu seolah-olah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian Allah menetapkan dalam surah An-Nisa Al-An'am 91, wa ma qadarullahi haqqa qadrihi. Karena itu, tapi orang musyrik itu tidak memberi penghormatan dengan penghormatan yang semestinya. Itulah, sedangkan Allah adalah sebagai pencipta, haruslah dihormati dengan penghormatan yang semestinya. Bagi orang musyrik tidak demikian, tidak memberikan penghormatan semestinya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am, kita bicara tentang Al-An'am masih ayat 141, dibunyikan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ansa'a jannatin ma'suratin ghaira ma'suratin wan nahla wazzar'a muhtalifan ukuluhu wazzaitun warumman wa mutasabiha wa ghairu mutasabih kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di situ dikatakan wa huwallazi ansa'aha jannatin ma'rusatin wa ghaira ma'rusatin. Di situ dialah
ya, yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung, yang berjunjung dan tidak berjunjung, itu bertingkat-tingkat. Itu kebun-kebun yang kita lihat itu seperti apa, wan nahla, itu wazzar'a muhtalifan ukuluhu, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Tapi di sini tanaman yang dikenal di Mekah itu tanaman kurma, tentu ada istimewanya, maka disebutkan di dalam tanaman ini. Tanaman yang lain juga bermanfaat, tetapi di situ dikatakan beraneka ragam dan makanlah buahnya itu. Mereka di situ macamnya banyak, ukuluhu, macamnya banyak. Wazaitun, ya, sudah tuh, waruman mutasabih warai mutasabih. Zaitun ada lima serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Bentuk serupa, rasa tidak sama. Kemudian diperintah kulu, kata dia, min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Makanlah dari buah yang bermacam-macam itu bila berbuah. Tapi harus ingat, wa atu haqqahu yauma hasadih. Ini tunaikanlah haknya daripada waktu memetiknya, diserkahkan kepada fakir miskin. Nah, jadi kita dianjurkan pada waktu panen buah-buahan di situ, ya, kita tunaikanlah hak orang lain. Nah, cuma dari sini bisa diambil pelajaran bagi kita. Kalau kita bukan petani, apa yang mau diserkahkan? Kita tidak memanen. Nah, tapi itu bisa dimaknai kalau waktu kita menerima rezeki dalam bentuk uang atau gaji, kita sebahagian kita sedekahkan. Itu disebut dengan infak segala macam. Kenapa? Waktu kita menerima gaji, menerima apa itu? Boleh setiap hari, boleh sebulan sekali, boleh kapanpun kita terima, kita berikanlah kepada hak orang miskin, orang fakir miskin. Tidak banyak, cuma 2,5%, sehingga makanan yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh itu menjadi bersih. Kenapa? Sebagian yang kita peroleh itu ada bagian hak orang lain, maka tidak ada bersih. Kalau gampangnya itu begini, kalau kita dapat mancing ikan, ya, ikan itu apakah semuanya kita makan? Tentu tidak. Kita siang dulu, kita sisik, siang buang kotorannya, buang lain-lain, cuci. Nah, sisanya itu untuk makanan hewan yang lain. Nah, yang kita kasihkan itu adalah pembersihan daripada itu. Itu kalau kita berpikirnya. Kemudian dipesan situ, wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Berlebihan itu ya ada ukuran. Sedekah itu barangkali lebih banyak sepertiga dari apa yang kita peroleh, kita sedekahkan. Paling kurang itu dibatasi itu 2,5% cukup gitu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di situ. Di situ sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yuhibbu, itu kata gantinya adalah dia itu kembali kepada Allah gitu. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am tentang makanan, tentang apa yang diharamkan, tentang apa yang dilarang kepada kalian. Itu dari surat Al-An'am ayat 151 sampai berikutnya. Saya bacakan ayat 151-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbakum alaikum alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahi sama zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Nah, itu peringatan bagi kita diperintahkan di sini, diperintahkan katakanlah gitu, yaitu kepada Nabi Muhammad, katakanlah hai Muhammad, bacakanlah situ, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah aku bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Apa yang diharamkan itu? Pertama, Allah tusriku bihi syai'a.
Jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Sesudah ada larangan, ada perintah. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Oh, jadi berbuat baik kedua. Yang ketiga, larangan lagi. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Urusan rezeki adalah urusan Allah Ta'ala. Jangan kalian bunuh anak. Itu maksudnya. Wala taqrabul fawahi sama zahra minha wa ma batan. Jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya mau bersembunyi. Jadi di situ mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan, kira-kira begitu. Kemudian wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang dibenarkan. Itu pun dalam kisos bukan kita melakukan. Urusan kisos kalau kita diberhubung itu adalah urusan hakim, itu urusan pemerintah, bukan kita melakukan hukum kita sendiri, tapi ada aturan yang harus diikuti. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian itulah yang diperintahkan supaya kamu memahami. Kalimat ini ayatnya hampir sama diulang. Zalikum wassakum, tapi ujungnya la'allakum ta'qilun. Nah, ayat berikutnya kita baca ayat 152, itu dikatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah wa aqul kaila wal mizan bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi aufu zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Tadi pakai juga zalikum wassakum, tapi la'allakum itu diganti. Lagi di sini tazakkarun. Nah, di sini dikatakan wala taqrabul malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddah. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia dewasa. Itu artinya makan anak yatim, yaitu memelihara anak yatim cukup hati-hati. Kalau dia punya harta, jangan dicampurkan apa yang kamu punya dengan yang dia punya, terutama bagi yang memiliki sesuatu. Kemudian wa auful kaila wal mizan bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan yang adil. Jadi adil itu wal kaila wal mizan ini adil itu kalau kita membeli juga demikian, jumlahnya menjual juga demikian. Itu adil nama itu. Bukan waktu kita membeli kita minta banyakkan takaran, waktu kita menjual kita kurangi, itu tidak adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan segar kesanggupannya. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Apabila kamu berkata hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu ingat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat 153. Di situ disebutkan wa inna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ini tattaqun lagi. Tadi tazakkarun, itu perlu kita perhatikan. Ayat ini menjelaskan kepada wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u, dan kami perintahkan ini, itu kami perintahkan itu jalan ini, ada jalan yang lurus, maka perintahnya fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus itu. Kemudian wala tattabi'u subulu fatafarraqa bikum an sabilih. Nah, itu. Subulu itu jamak daripada sabili. Ya, itu kita lihat tadi ada perubahan harakat kata saya tadi.
aslinya sabili tunggal, sebulu ada harakatnya yang berubah. Dia tetap kalimatnya sama tapi berubah. Kemudian banyak jalan yang banyak itu ya, mengikuti jalan-jalan yang lain itu membuat kamu bercerai-berai. Kalian dari jalannya sabilih itu jalannya jalan Allah, kembali pada jalan Allah. Zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan agar kalian menjadi orang bertakwa. Jadi kalau mau menjadi bertakwa, ikutilah jalan yang lurus, jalan Allah, jalan yang sesuai dengan jalan Allah. Itu jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu sesuai pemahaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am, masih ayat 59, itu katakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbi wala ya'bis illa fi kitabim mubin. Dari situ katakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dari sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Kunci-kunci yang gaib itu kan tidak jelas. Itu apapun rezeki, kurnia dan semua itu urusan Allah, dari Allah. Dia mengetahui yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kunci-kunci yang gaib itu kecuali dia sendiri. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu yang mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tiada selai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahui pula. Wala habatin fi zulumati wal ardh. Dan walasan dia mengetahui pula sebutir biji-bijian dalam kegelapan bumi. Dia tahu. Wala radbin wala sin fi illa kitab. Tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering yang menulis sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya semuanya itu sudah ada, tinggal kita jalani, kita ikut saja. Semua itu, atas semua itu maka sepatutnya kalian mengucapkan pujian kepada Allah. Surah Al-Isra ayat 111. Begitu bunyinya. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattahis walam yastahid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyum minazul wa kabbirhu takbiro. Nah, kul, katakanlah Muhammad. Apa dikatakan itu? Alhamdulillahillazi lam yattahiz walada walam yakul lahu syarikum fil mulki. Segala puji Allah yang tidak mempunyai Allah dan tidak bersekutu baginya dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyum minazul. Di situ dikatakan dia bukan pula hina dan memerlukan pertolongan. Dia bukan hina yang memerlukan pertolongan. Artinya dia mulia, tidak memerlukan pertolongan. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Kemudian firman-Nya wa ja'ala zulumati wan nur, dia mengadakan gelap dan terang di bumi. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 102, dikatakan di situ awamang kana maitam fa ahyaina wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi itu dua kali bin nasi kaman masaluhu bizulumat laisa bi kharijim minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Itu hapus dulu. Kemudian di situ dikatakan awamang kana majtam fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi binar, di situ kama masluhu bizulumat. Itu dikatakan apakah sama orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan
kami beri kepadanya cahaya yang terang. Ya, dengan cahaya itu dia berjalan di tengah manusia, masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang dalaan kegelapan. Pertanyaan siapakah orang yang berjalan pakai sulu tengah malam hari, pakai lampu pelitau, pakai strongkeng, pakai apa segalanya di tengah gelap itu, tapi dia pakai itu. Tentu orang yang berjalan dengan gelap itu tidak sama. Jawabnya, laisa bi kharijim minha. Sekali-sekali mereka tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Orang yang keluar dari kegelapan dia tidak dapat kegelapan itu. Akhirnya dia berjalan meraba-raba, matanya terpejam, tidak bisa melihat terang. Kemudian di situ kazalika zuyyanal kafirina ma kanu demikian akan dijadikan orang kafir itu memandang baik apa yang dia telah kerjakan. Kemudian Allah menjelaskan tentang kejadian manusia itu kepada kita, surah Al-Ghafir ayat 63. Di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yuhyikum tifla summa yablu asadakum summa litakunu suyuhan wa minkum wa yatawaffa min qab wa litablu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Di situ Allah menjelaskan kepada kita, dia yang menciptakan kamu dari setetes tanah, ya, kemudian dari setetes tanah, kemudian dari setetes tanah dan dari setetes mani. Wallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin. Yang dari tanah itu tentu Nabi Musa, Nabi Adam, kita dari setetes mani, tapi setetes mani itu juga dari tanah. Tanah itu dari kenapa mani itu dari makanan, dari hewan, dari ternak dan tanaman, makanan kita semuanya dari tanah, asal sumber gizinya. Summa min alaqatin, sesudah itu segumpal darah, jadi segumpal darah. Kemudian summa yuhyikum tifla, kemudian dilahirkanlah kamu sebagai seorang anak. Sumali tablu asudakum, kemudian kamu dibiarkan hidup sampai masa dewasa. Summa layak litakunu suyuha, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Tetapi wa minkum mayatawafa min qablu, dan ada di antara kamu diwafatkan sebelum itu. Jadi sebelum tua dia wafat. Itu dalam orang dokter ada kematian sebelum lahir hidup, kemudian langsung mati, anak-anak mati, kemudian remaja mati, dewasa mati, tua mati, dan semuanya pasti mati. Demikian itu supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Kemudian Allah menjelaskan lagi, diulang lagi pada surah Al-An'am ayat 153. Di situ dikatakan wa inna haza sirati mustaqimam fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum ila ayakum tattaqun. Kami perintahkan kepada perbuatan ini, itu jalan ini, jalanku yang lurus, maka ikutilah. Maka janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerabaikan kamu dari jalan Allah. Kemudian yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Kemudian ayat berikutnya summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun orang kafir mempersekutukan Tuhan mereka, mempersekutukan Tuhan mereka. Itu dikatakan Al-An'am, disilakan Allah berfirman 114 dalam surah itu Al-An'am, aparairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala wallazina ataihumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Di situ dikatakan, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang memberi kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum min rabbika bil haqq. Orang-orang yang tetap kami datang Alkitab kepada mereka dan mereka mengetahui Al-Quran itu dari Tuhan kamu.
Tetapi fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang ragu terhadap Al-Quran, itu maksudnya. Kemudian Allah berfirman lagi surah Al-An'am ayat 20, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi orang-orang ahli kitab itu, orang-orang mereka kami telah beri kitab kepadanya, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang ahli kitab itu kenal betul dengan siapa Nabi Muhammad, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, dan sebagainya. Tapi sebagian mereka tidak mau beriman. Itu kenapa? Karena kejahilan. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang yang merugikan dirinya karena tidak beriman kepada Allah. Tapi sebagian ada yang beriman. Maka bagi mereka yang mengenal sifat-sifat itu dan menemui kenyataannya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, itulah kondisi yang dijelaskan dalam ayat ini. Kita menjelaskan isi daripada ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini berkenaan dengan ilmu ternak. Ini ilmunya Pak Helmi itu, Bu Ella, Bu Rasmi, Bu Jubaidah itu lawannya kawan itu urusan ternak itu. Itu mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita baca ini menambahkan rasa syukur kita kepada Allah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, kita tetap istiqomah dalam membahas Al-Quran dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Jadi kalau orang yang beruntung, tujuan hidup kita adalah untuk menghadap Allah dengan membawa catatan-catatan yang kita siapkan sekarang. Apapun yang kita siapkan sekarang semuanya tercatat. Kita duduk di depan Zoom ini kita tercatat. Daripada kita menung pun kita tercatat. Menung apa yang dimenungkan semuanya tercatat, tidak ada yang luput dari catatan Allah. Oleh karena itu, kita isilah kekosongan kita, waktu kosong itu minimal tidak sempat lagi baca, kita dengarkan ceramah-ceramah agama yang sesuai dengan sunnah, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semua. Demikian yang bisa saya sajikan pada hari ini. Kemudian karena